Kenapa timnas Indonesia bisa kalah ketika melawan Cina? Padahal pemain-pemain dari timnas Indonesia itu sangat berkualitas. Padahal Cina sudah 2 kali kalah. Menurut pandangan dari Peci Merah, STY harus dipecat. STY harus out. STY saat ini mabuk dengan pujian-pujian ataupun sanjungan-sanjungan dari supporter timnas Indonesia. Benarkah demikian? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Salam Pancasila. Kita akan membahas tentang penyebab timnas Indonesia kalah melawan Cina. Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana dan seperti apa caranya peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, karena ini suatu kebanggaan. Yang pertama kita bahas tentang penyebab timnas Indonesia kalah melawan Cina. Penyebab utamanya adalah pujian dan sanjungan yang terlalu tinggi kepada pelatih Sintayong dan para pemain naturalisasi oleh para supporter dan pendukung fanatik timnas Indonesia. Ya, itu penyebabnya, karena pujian dan sanjungan yang terlalu tinggi sehingga ya, Sintayong sebagai pelatih dan para pemain naturalisasi mabuk pujian, mabuk sanjungan. Ya, akhirnya mereka tidak serius. Ya, karena tidak akan ada risiko ketika kalah ataupun seri. Tidak ada tuntutan karena sudah dipuji dan disanjung, padahal belum berprestasi. Ya kan gitu. Ya, kita lihat waktu melawan Bahrain. Ya, peluang timnas Indonesia untuk menang itu sangat besar. Ya, terbukti lolos, hilang gitu. Poin 3 hilang gitu. Hanya dalam beberapa menit. Itu bukti ketidakseriusan dari STY untuk mengamankan kemenangan. Karena seri juga, masih dieluk-elukan, masih dipuji-puji. Nah ya, para pemainnya pun sama. Ya, pemain naturalisasi. Nah, kemudian melawan Cina, ya, karena mabuk pujian dan sanjungan sehingga sudah merasa levelnya level internasional atau dunia, sehingga meremehkan timnas Cina. Ya, terbukti STY memainkan pemain-pemain pelapis. Ya, pemain pelapis seperti Asnawi Mangkualam, ya, terus si Witan Sulaiman, Marcelino, ya, itu menunjukkan bahwa STY tidak serius. Seharusnya STY memainkan pemain inti dulu. Ya, memainkan pemain inti dulu, baru nanti kalau sudah menang 2 gol atau 3 gol, ya, memainkan pemain pelapis atau pemain cadangan untuk menambah jam terbang. Ya, yang anehnya lagi, J.I.Ces sebagai kapten timnas Indonesia, dia main, tapi ban kapten diberikan kepada Asnawi Mangkualam. Ya, nah kan aneh itu, ya, kayak yang bercanda gitu, ya, bener gak? Nah ya, terus Witan Sulaiman dimainkan, padahal Eliano Redner tidak dimainkan. Ya, nah hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat blunder. Ya, karena STY dan para pemain naturalisasi akan berpikir, alah, kalah juga nggak apa-apa. Wong supporter fanatik timnas sudah terlanjur cinta sama gue, kan gitu. Ya, itu penyebab utama timnas kalah melawan timnas Cina. Nah, lalu kemudian bagaimana peluang timnas untuk lolos Piala Dunia? Ya, saat ini timnas sudah main 4 kali, poinnya cuma 3. Ya, dari 3 kali hasil seri dan 1 kali kalah. Masih ada 6 kali lagi main. Ya, kandang tandang melawan Jepang, kandang melawan Arab Saudi, tandang melawan Australia, dan kandang melawan Cina dan melawan Bahrain. Ya, ini harus bisa dimaksimalkan dengan sapu bersih.
angka atau poinnya. Kita harus menang semuanya, walaupun menang 1-0, 2-0 gak apa-apa. Ya, saya rasa PSSI harus mengganti pelatih ya. Jadi Sintayong ini sudah cukup lah, karena saya rasa Sintayong ini gagal ya, gagal untuk mencapai target atau memuaskan hati para supporter Indonesia, karena kalah dengan timnas Cina yang di atas kertas seharusnya Indonesia bisa menang. Kenapa? Timnas Cina itu 3 kali kalah dan menjadi lumbung gol. Ya, sementara melawan Indonesia yang 3 kali nggak pernah kalah, ya, di atas kertas harusnya timnas menang. Coba kalau STY menurunkan formasi pemain seperti ketika menahan Australia, ya, menahan Arab Saudi dan Bahrain, ya, tentu beda cerita hasilnya. Ya, ini berarti kegagalan Sintayong. Kalau saran saya sekalian ganti pelatih Sintayong dengan pelatih Belanda. Ya, misalnya Ronald Koeman atau Erik ten Hag. Ini waktunya mepet dan kita butuh keajaiban. Ya, dengan mengganti Sintayong dengan pelatih dari Belanda, otomatis akan memudahkan komunikasi antara pelatih dengan para pemain naturalisasi. Ya, karena pemain-pemain naturalisasi ini kebanyakan pemain Belanda, kan gitu. Ya. Nah, jadi memang timnas Indonesia ini mengalami dilema ya, berat memang, karena dengan naturalisasi 100% timnas Indonesia dari para pemain Belanda atau Eropa, ya, ini yang menyebabkan akhirnya timnas Indonesia menjadi aneh. Ya, timnas Indonesia dianggap oleh tim-tim di negara Asia adalah jelmaan tim Eropa, yaitu tim Belanda, walaupun ya disebut timnas Belanda KW. Sehingga para pemain sepak bola Asia ini bernafsu untuk mengalahkan timnas, karena mengalahkan timnas Indonesia sama dengan mengalahkan timnas Belanda, kan gitu ya kan. Nah, jadi ya ini dibutuhkan keseriusan ya, dan ya ketegasan juga dari PSSI ya. Walaupun Sintayong ini sudah banyak berjasa, tapi secara prestasi ya masih minim ya, karena baru mencapai kenaikan peringkat FIFA aja dari 160-an ke 130-an. Ya belum seberapa lah ya, karena memang saya rasa banyak yang sebetulnya menyaksikan Sintayong mampu meloloskan timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Begitu kira-kira ya. Jadi coba semuanya berpikir ya, karena memang kalau timnas ingin maju ya harus banyak-banyak menerima kritik. Ya, tidak boleh anti kritik kan gitu ya. Oke. Itulah tadi bahasan-bahasan dengan IQ tinggi ya, yang mungkin juga saya memahami banyak netizen yang tidak paham dengan analisis-analisis yang saya sampaikan tadi. Ya, saya rasa kalau diikuti ya peluangnya lebih besar untuk membuat timnas bisa berprestasi dan maju ke Piala Dunia 2026. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta timnas mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Dari cuplikan video tadi, saya secara pribadi mau katakan bahwa sosok supporter timnas yang seperti peci merah ini adalah sosok supporter timnas yang tidak sejati. Di saat timnas kalah, STY dibilang harus ganti, STY harus gaut, STY harus dipecat. Tetapi kalau di saat timnas menang, peci merah inilah yang selalu menyanjung-nyanjungkan STY. Ini adalah contoh supporter yang tidak baik. Contoh supporter yang tidak mengedukasi.
Saya seringkali mengatakan bahwa kalau mau jadi supporter timnas Indonesia itu harus menjadi supporter timnas sejati. Kritik itu boleh, tetapi jangan dengan sedikit kekalahan lalu kita mengatakan STY out, STY mabuk, mabuk dengan pujian, mabuk dengan sanjungan dan lain sebagainya. Adalah contoh yang tidak baik. Karena saya secara pribadi berharap bahwa ketika timnas kita sedang terpuruk, contoh sedang mengalami kekalahan dalam pertandingan antara Indonesia melawan Cina ini, tugasnya kita sebagai supporter, sebagai pendukung dari timnas Indonesia adalah memberikan dukungan-dukungan yang positif. Mengkritik itu sah-sah saja. Tetapi kalau kritikan-kritikan yang positif, itu yang saya acungi 2 jempol. Jangan sedikit-sedikit kita menghujat, membuli pelatih, membuli PSSI, bahkan yang paling sadisnya itu sampai membuli pemain. Dalam pertandingan antara Indonesia melawan Cina kemarin, ada beberapa pemain yang kena bully. Dan yang paling sadisnya itu adalah kepada Asnawi. Sangat disayangkan. Inikah yang dinamakan pendukung timnas sejati? Kalau mau jadi pendukung timnas sejati, jangan menjadi manusia pecundang. Jangan menjadi manusia pengecut. Kita hanya memberi dukungan, bereforia, bersuka cita ketika timnas menang. Tetapi ketika timnas kalah, kata-kata dari kebun binatang dikeluarkan semua. Lebih baik Anda tidak usah dukung timnas. Lebih baik Anda tidak usah nonton timnas kalau punya cara, punya attitude, punya kelakuan seperti itu. Pengecut namanya. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak pers conference yang disampaikan oleh Coach Sintayong usai laga pertandingan antara Indonesia melawan Cina kemarin. Dan dalam cuplikan video ini juga kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana ungkapan kekesalan yang disampaikan oleh Asnawi terkait dengan bulian-bulian yang begitu luar biasa kepada dirinya. Inilah cuplikan video selengkapnya. 네, 일단 뭐 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비를 교체를 했는데 일단 전반에 1명의 선수가 발목 부상이 와서 교체할 수밖에 없는 상황. 그리고 또 1명의 선수는 컨디션 그렇게 좋은 편이 아니다 생각해서 교체했던 부분이고. 일단 우리가 바레인전 했을 때는 우리가 볼 소유가 바레인한테 약해졌지만 그걸 왜 그렇게 경기를 했는지에 대해서 우리가 반성했고 중국 오자마자 이틀 동안 우리가 중국이랑 어떤 경기를 할 것인에 대해서 훈련을 했고 선수들이 거기에 100% 이행해줬고 너무 뭐 오늘은 우리가 원하는 플레이는 최대한 잘 했다. 그렇지만 마지막 골이 따르지 않아서 아쉽게 졌지만 다음에는 더 좋은 경기 할 수 있도록 노력해야 된다 생각합니다. Sintayong diserang, dikritik habis. Kalian ini nggak pakai otak emang. Lihat ini statistiknya. 76% ball position, 24% China. Tembakan 6-3, 14-5. Kita tuh jauh di atas China permainan. Akurasi passing 83% dibanding 50. Kita mainnya bagus gitu. Memang belum beruntung aja kalah 2-1 dan tipis. Kalian nyinyir-nyinyir abis STY, wah out, STY out, apaan? Nggak masuk akal, nggak ngotak gitu loh. Ya menang kalah itu wajar, yang penting mainnya bagus. Masalah formasi, kenapa Asnawi main dulu bukan Rizky Ridho? Itu STY lebih tahu mana yang lagi fit 100%, mana yang kurang fit. Kan ada datanya, VO2 max-nya gitu. Jadi jangan sok tahu gitu loh. Kalau cuma fan-fan pendukung karbitan nggak usah nonton gitu loh. Lihat dulu mainnya bagus apa enggak. Tetap dukung timnas dan STY, oke? Dan memang saya juga agak kaget sih dengan starting lineup dari timnas Indonesia ya. Artinya pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong untuk turun dari awal. Karena saya tidak melihat namanya Rizky Ridho di lini pertahanan. Padahal seperti yang selalu saya katakan bahwa Rizky Ridho adalah pemain yang sebetulnya sudah kompak
dengan Jay Itzes. Chemistry-nya itu sudah jalan. Jadi ini dua pemain yang memang tenang di lini pertahanan. Saya agak bingung kenapa tidak menurunkan Rizky Ridho dari awal. Di pertandingan lawan Bahrain, pada saat Rizky Ridho turun, aman banget pertahanan kita. Jay Itzes juga tidak sepertinya menggendong timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi di babak pertama, Jay Itzes itu seperti menggendong timnas Indonesia di lini pertahanan. Karena dialah pemain yang paling sibuk untuk menutup ruang, untuk menghalau bola, untuk bisa build up serangan. Kelvin Verdonk tidak buruk, tapi dia pada saat bermain sebagai center back juga kadang-kadang lupa bahwa posisi dia bukan lagi bermain di wing. Maka itu beberapa kali dia out of position, beberapa kali bahkan dia salah passing. Dan kemudian Shane Patinama yang diturunkan, saya agak bingung. Pemain ini kan ya sebetulnya bukanlah merupakan pilihan utama ya dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Oke lah dia dimainkan, tapi saya melihat dia agak slow untuk bisa deliver bola. Jadi saya bukan mencari kesalahan dari para pemain, tapi saya melihat mereka kurang kompak dalam menjalankan tugasnya di atas lapangan. Asnawi dipilih untuk turun dari awal sebetulnya bukanlah pilihan yang salah. Wajar menurunkan Asnawi karena yang dibutuhkan adalah kecepatan di sektor flank sebelah kanan. Oke, Asnawi bagus dalam build up, tapi lagi-lagi kenapa terlalu lama menguasai bola? Kenapa? Seharusnya bola itu bisa cepat di-deliver. Ya mungkin pressing, kalau pressing coba kasih bola kembali ke belakang. Ya, kemudian Nathan saya pikir adalah pemain yang paling bagus performanya. Luar biasa pemain ini. Jatuh bangun, tekniknya bagus, dia bisa coba mencari ruang. Tapi dia bekerja sendirian di babak pertama itu. Tampak jelas dia tidak punya kawan yang sepadan untuk bisa melakukan pressing. Sehingga hanya dia terus yang melakukan pressing. Ivar Jenner memang lebih ofensif. Jadi saya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak jalan di antara para pemain di babak pertama. Sehingga memang walaupun sudah menguasai bola cukup lama, tapi gak bisa menciptakan peluang dengan baik gitu. Karena dua peluang yang berbahaya itu dari timnas Indonesia itu adalah shooting dari luar kotak penalti. Satu dari Ivar dan satu lagi dari Kelvin Verdonk. Tapi dari setup play untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan China setengah mati. Ya karena para pemain China itu pintar dalam menutup ruang. Mereka main benar-benar agresif. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh memberikan ruang kepada para pemain Indonesia, apalagi di sektor sayap. Maka itu jika teman-teman perhatikan di sektor sayap, para pemain China memakai taktik double cover. Jadi minimal ada dua pemain yang mengawal satu pemain dari Indonesia. Masalahnya tidak ada Tom Hye di babak pertama. Maka itu Indonesia lebih fokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap. Breaking news guys, Asnawi Mangku Alam angkat bicara soal netizen yang mengkritik performanya kemarin. Ya, jadi Asnawi mengunggah di Instastory-nya guys. Namun yang khusus berbayar nih kalian bisa lihat. Dengan kata-kata heran dengan fans sepak bola di Indonesia saat ini. Sangat banyak fans FOMO hanya bisa teriak saat menang, tapi ketika kalah menyerang sana sini. Sangat tidak dipermasalahkan ketika ada pemain yang tidak perform dan diberikan kritik. Tapi ada baiknya memberikan kritik yang membangun. Jangan hanya menyerang dengan hate comment atau kata-kata kasar. Ya, aku pribadi setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh Asnawi di Instastory-nya ini guys. Yang pada intinya sebenarnya Asnawi ini menerima kritikan. Karena aku yakin dia juga pasti sadar kalau dia bermain underperform kemarin. Banyak salah passing, salah umpan, salah mengambil keputusan. Tapi harapan dari Asnawi itu hanya ingin mendapatkan kritikan yang membangun. Agar dia bisa introspeksi ke depannya dan memperbaiki kesalahannya saat bermain melawan Cina kemarin. Karena aku paham perasaan fans timnas Indonesia yang udah berekspektasi tinggi terhadap timnas kita kemarin. Bagaimana rasa kecewanya, bagaimana harapan bahwasanya kita udah pasti menang melawan Cina. Tapi yuk, sama-sama kita belajar guys. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai menghina. Apalagi, sampai menyerang keluarga atau orang terdekat dari pemain tersebut. Yuk, kita tetap bersatu mendukung timnas Indonesia di saat menang ataupun kalah. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang Instastory yang dibuat oleh Asnawi? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Mengkritik itu boleh, tetapi jangan membuli, jangan menghina, apalagi sampai menyerang keluarga. Pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania di mana saja kita berada. Terus terang, siapapun pasti mau dikritik. Tetapi jangan membuli, jangan menghina. Apalagi kita memberikan kritikan-kritikan yang positif, yang bisa membangun, yang bisa merubah dirinya, yang bisa membuatnya berkembang. Itu adalah hal yang sangat saya acungi dua jempol. Dan siapapun pasti akan terima. Tetapi ketika seseorang melakukan kesalahan lalu kita membuli, sangat tidak elok. Anda merasa Anda adalah pribadi yang sempurna,
Nyatanya kalau Anda mungkin diberi kesempatan, penampilan Anda tidak mungkin akan sebaik seperti yang dilakukan oleh Asnawi Mangkualam ini. Cuplikan-cuplikan video ini saya sangat mengapresiasi atas kritikan, atas buah pikiran yang disampaikan oleh Bung Binder. Inilah contoh yang baik. Pendukung timnas sejati, supporter timnas sejati, memberikan kritikan-kritikan yang begitu tajam kepada pemain, kepada coach Sintayong. Tetapi ini adalah kritikan-kritikan yang positif. Beliau tidak pernah menghina, beliau tidak pernah membuli, beliau tidak pernah menghujat. Mari, coba kita tiru hal-hal yang dilakukan oleh Bung Binder dalam memberikan atau mengeluarkan buah pikirannya, menyatakan statementnya kepada para pemain timnas Indonesia, kepada pelatih coach Sintayong, kepada PSSI. Jangan sedikit-sedikit kita menghujat, jangan sedikit-sedikit kita membuli. Ungkapan kekecewaan itu saya pahami. Ungkapan kekesalan itu saya pahami. Tetapi mari kita bersatu, kita kompak bersama-sama. Jangan secepat kilat kita langsung membuli. Terkadang yang dilakukan oleh jari kita ini di luar dari nurul kita. Utamakan gunakan logika akal sehat. Utamakan gunakan hati nurani. Dan mari kita coba berpikir, andai kata mereka ada di posisi kita dan kita ada di posisi mereka, bagaimana kira-kira kalau ada kesalahan lalu kita dibully? Sangat tidak mengedukasi. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita. Dan satu hal, kalau kita menyimak pers conference yang disampaikan oleh Coach Sintayong tadi, bahwa kedepannya kami akan terus mengevaluasi, kedepannya kami akan terus bekerja keras, dan ini bukan akhir dari segalanya. Semoga saja pertandingan-pertandingan ke depan ini bisa menyembuhkan rasa kekecewaan yang mungkin telah dipersembahkan oleh Coach Sintayong ketika Indonesia melawan Cina itu. Saya Zainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.